Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Murah dan Maha Kasih, Engkau telah menciptakan laki-laki dan perempuan yang Engkau berkati dan membentuk satu keluarga. Pada malam hari ini kami hendak mendalami sebagian dari ajaran-Mu yang menjadi dasar dari hidup kami bersama di dalam satu keluarga. Kami mohon Engkau mencurahi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar pikiran kami terbuka, hati kami terbuka untuk merenungkan, meresapkan dan menghayati ajaran-Mu yang akan disampaikan oleh Bapak Uskup. Semoga lewat ajaran ini, hidup kami di tengah-tengah keluarga teristimewa, pesta, perayaan-perayaan yang kami adakan di dalam keluarga sungguh-sungguh merupakan perjamuan kasih yang melambangkan perjamuan surgawi yang Engkau janjikan kepada kami. Semoga lewat pertemuan ini kami Engkau segarkan dan beri semangat lagi cinta kasih yang memersatukan suami istri dan memersatukan keluarga-keluarga makin nyata di dalam hidup bersama kelak. Semoga kami pada malam hari ini dapat merasakan curahan Roh Kudus-Mu, kasih-Mu yang memersatukan kami dalam Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, keluarga-keluarga, ada keluarga muda, ada keluarga tua, selamat datang. Kita melaksanakan program Komisi Keluarga KWI dalam bulan Desember. Program itu namanya Katekesi Keluarga. Dan kepada saya, kepada kita, diberi tema berjudul Pesta Bersama Keluarga. Saya bingung juga karena pesta bersama keluarga ini macam apa. Maka saya tafsirkan begini. Saya mulai dengan tesisnya, satu tesis yang mau kita jelaskan nanti turut dalam contoh-contoh. Tesis ya sedikit akademik ya istilahnya tesis. Maksudnya tema pokok yang akan dikembangkan terus. Tesis saya kemukakan begini. Keluarga bukan hanya kumpulan orang yang kebetulan ada ikatan darah, ada ikatan sosial dan sebagainya. Jadi bukan hanya kumpulan orang. Tetapi keluarga adalah satu organisme yang hidup dan bertumbuh dan harus bertumbuh terus. Karena itu kita bisa katakan kita adalah keluarga. Bapak, ibu, anak adalah keluarga. Bisa katakan demikian, tapi juga harus dikatakan bahwa kita, bapak, ibu, dan anak ini berkeluarga. Bukan ada keluarga berarti statis, tapi berkeluarga artinya kita membangun keluarga. Karena keluarga itu tidak sekali jadi, harus dibangun terus dan dikembangkan terus. Keluarga kita adalah anugerah. Anugerah dari Tuhan. Tuhan memanggil dua orang untuk membentuk keluarga. Lalu di situ lahirlah anak-anak. Dikatakan cinta kasih Allah tercermin dalam keluarga. Dalam cinta kasih suami istri. Karena itu keluarga adalah anugerah. Anugerah Allah yang sekaligus merupakan panggilan. Jadi anugerah artinya ini diberikan, tapi tidak berarti bahwa diberikan lalu sudah selesai. Panggilan artinya diberikan lalu kita harus kembangkan keluarga itu. Harus bertumbuh. Maka tidak statis, tapi harus bertumbuh. Nah, supaya keluarga itu bertumbuh terus, tidak statis, yang diperlukan ialah
komunikasi. Komunikasi dalam keluarga. Komunikasi untuk membentuk komunitas. Keluarga menjadi satu komunitas. Dan unsur komunikasi namanya komunio. Membangun persekutuan. Komuni, membangun persekutuan terus-menerus. Nah, ini istilah yang kita sudah kenal. Dan komunitas basis dalam Ekaristi kita juga katakan berkomuni. Berkomuni dengan Tuhan. Berkomuni antar sesama di komunitas basis. Jadi unsur yang amat penting dalam membangun keluarga terus-menerus ialah komunikasi, membangun persekutuan. Satu unsur lagi sebagai pengantar. Keluarga kecil, bapak, ibu, dan anak, itu ditempatkan dalam keluarga, konteks keluarga yang lebih besar. Itu bisa insani, berarti keluarga lebih besar itu ya ada ipar, kakek, nenek, semua selain bapak, ibu, dan anak ada lain-lain yang kita sebut keluarga besar. Tapi keluarga lebih besar juga dalam arti keluarga Allah. Keluarga kecil ini harus kita tempatkan dalam konteks keluarga Allah. Allah memanggil kita semua, gereja, itu menjadikan satu keluarga. Itu gereja, satu keluarga Allah. Dan dalam gereja itu, keluarga Allah itu ada keluarga-keluarga kecil. Tidak bisa dilepas dari hubungan dengan Allah. Nah, maka komunitas, komunio, persekutuan dengan Allah dan dengan Tuhan dan dengan sesama, itulah yang membangun keluarga. Persekutuan dua arah. Persekutuan dengan Tuhan dan persekutuan antara kita. Komunio. Itulah yang membangun keluarga. Dan ini yang terus harus dikembangkan karena ini membangun keluarga. Keluarga tidak statis, tapi keluarga akan berkembang terus. Nah, saya akan menguraikan tesis itu dengan 3 pokok. Yang pertama ialah bahwa perayaan keagamaan mestinya menjadi juga pesta keluarga. Perayaan-perayaan keagamaan mesti menjadi pesta keluarga juga. Supaya komunio ini, komunikasi ini berjalan dengan Tuhan dan dengan sesama. Kedua, ialah bahwa irama hidup kita yang biasa sehari-hari juga mestinya bisa menjadi pesta keluarga. Pesta yang membangun keluarga. Irama hidup. Irama hidup itu dalam keluarga itu sepanjang tahun apa yang perlu ditekankan supaya ada komunio, ada persekutuan. Pokok ketiga nanti ialah menyangkut keutamaan-keutamaan yang ada, yang harus dihayati supaya persekutuan ini berjalan. Keutamaan dalam hidup keluarga. Ada 2 yang ditekankan nanti. Ketaatan, kasih. Itu dalam 1 Paulus. Nah, 3 pokok ini yang saya kemukakan untuk menguraikan tesis tadi bahwa keluarga harus dibangun terus-menerus, tidak statis, tidak sekali jadi, tapi harus dibangun dan dibangun dengan komunio, persekutuan, komunikasi, dan komunikasi itu sewaktu-waktu harus lebih menjadi pesta, lebih meriah. Dan itu dikaitkan dengan pesta-pesta keagamaan maupun dengan irama hidup sehari-hari. Nah, pesta keagamaan atau perayaan-perayaan keagamaan, pokok yang pertama, perayaan keagamaan yang mesti menjadi pesta keluarga. Nah, ini kita persis bicara bulan Desember, jadi pasti pesta keagamaan yang paling penting yang paling meriah dalam bulan Desember itu Natal ya. Natal. Maka ini yang pertama. Bagaimana Natal bisa menjadi pesta keluarga? Perayaan dalam keluarga kecil. Nah, yang kita saksikan dan kita rayakan dengan Natal tiap tahun ialah ya ada kehadiran Tuhan dalam Natal. Pertama itu dalam keluarga kudus sendiri. Natal dirayakan berarti ada kehadiran Tuhan. Kelahiran Tuhan. Dan Natal seringkali dirayakan dengan begitu banyak kemeriahan.
karena Tuhan menjadi manusia. Dengan banyak kemeriahan sehingga menjadi kesan tahun-tahun terakhir ini, menurut kesan saya, perayaan-perayaan Natal itu lebih menjadi entertainment, suatu pementasan, hiburan dan sebagainya. Malahan menjadi hiruk pikuk bisnis. Nanti awal bulan Desember lihat di tempat-tempat ramai, di tempat-tempat umum, bandara dan sebagainya, sudah suasana Natal itu. Tapi ini bisnis, bukan perayaan Natal, bisnis saja. Tapi kita seringkali terpukau di situ, sehingga kita mau lihat bagaimana Natal harus dirayakan dalam keluarga. Jadi Natal itu pertama-tama peristiwa keluarga kudus. Keluarga kudus, Bapak Yosef, Bunda Maria, dan Yesus. Keluarga itu merayakan peristiwa itu dalam kesederhanaan dan keheningan. Di kandang Natal tidak ada keramaian yang besar, tapi ada keheningan. Tetapi dalam suasana sukacita yang besar, yang diperkuat oleh nyanyian malaikat dan diperkuat oleh kunjungan para gembala. Ini membawa sukacita. Orang-orang yang datang menyaksikan keluarga kudus ini, yang sebenarnya dalam keadaan amat sederhana dan hening. Keluarga kudus bersukacita karena yang kudus, Putra Allah, ada di tengah mereka. Dan sukacita keluarga kudus diperkuat oleh kehadiran gembala-gembala. Nah, pesan untuk kita, untuk keluarga-keluarga ialah agar Natal dirayakan juga dalam keluarga menjadi pesta keluarga sendiri. Bukan hanya keramaian di luar atau di gereja, tapi juga dalam keluarga. Dan saya kira sejumlah keluarga sudah buat itu. Paling tidak di keluarga-keluarga ada kebiasaan menaruh kandang Natal, menaruh pohon Natal, dan mungkin kado-kado kecil, lalu keluarga melihat kehadiran Yesus. Tapi apakah juga dirayakan? Ini pertanyaan saya seringkali. Kalau orang taruh macam-macam hiasan Natal di dalam, apakah Natal dirayakan atau tidak? Saya kira mungkin perlu dibuat lebih hidup, supaya lambang-lambang itu yang kita taruh juga bisa berbicara. Kalau begitu kita harus kumpul dan betul keluarga merayakan Natal itu. Caranya sederhana caranya. Bisa saja dengan lagu-lagu Natal, bernyanyi bersama, lalu cerita Natal, Bapak atau Ibu bercerita tentang cerita Natal, misalnya dari Injil Lukas, bab 2, ayat 1-17, kelahiran Yesus Kristus, entah dibaca atau diceritakan, dan anak-anak mendengarkan. Dan mungkin pada waktu itu kesempatan untuk katekesi keluarga. Karena anak bisa bertanya, ini kita rayakan ini apa yang sebenarnya terjadi, yang kita rayakan. Lalu kita jelaskan mengapa terjadi, mengapa ada kadang, mengapa ada hewan lagi, sampai ada anjing atau unta. Lalu pertanyaan makin banyak, karena Yesus lahir di Bethlehem itu ada unta kah? Kemudian ada pohon terang dengan lampu-lampu, tapi yang lain memasang pohon bukan dengan lampu-lampu tapi dengan kapas. Lalu anak pasti bertanya, tuh kapas itu apa itu? Nah, pasti kita mesti menjelaskan bahwa ini mungkin simbol yang kurang tepat untuk daerah kita. Karena perayaan Natal dengan salju itu di belahan bumi utara. Desember sana musim dingin. Dan karena itu digambarkan ada salju. Tapi di belahan selatan, Australia dan kita ke bawah, itu malah musim panas. Tidak akan ada salju kan. Jadi kalau kita pakai simbol-simbol itu timbul pertanyaan. Dan baiklah, biarlah anak-anak bertanya dan kita jelaskan maknanya.
Karena salju itu bisa saja dijelaskan bahwa ya menunjukkan bahwa anak Yesus di kandang Bethlehem itu sejak awal sudah menderita kedinginan. Karena ya tidak ada selimut, tidak ada pemanasan dan sebagainya, maka itu kedinginan. Kedinginan itu simbolnya salju. Nah, bagaimana kemudian anak itu menghayati semangat ini dalam mengikuti Kristus, menghayati semangat Natal. Demikian. Jadi Natal bisa dirayakan demikian. Kemudian bisa ditutup dengan nyanyian-nyanyian dan bagilah kado-kado kecil untuk anak-anak, itu pasti suasana pesta Natal itu dirasakan. Itu yang pertama. Hari keagamaan besar yang bisa dirayakan dalam keluarga supaya betul-betul membangun keluarga. Yang kedua itu Paskah. Hanya Paskah, ya Paskah itu selalu sulit ya. Kalau Natal itu karena semua orang punya bayangan tentang keluarga, anak lahir, semua gampang, oh ini anak lahir itu bergembira buat pesta. Tapi Paskah, kita bicara mengenai Yesus bangkit, tapi bagaimana itu? Nah, mau rayakan bagaimana? Nah, karena itu banyak tidak buat. Tapi sebenarnya bisa. Kita tiap hari Minggu sebenarnya merayakan Paskah, kebangkitan. Karena hari Minggu itu dikatakan hari Tuhan. Mengapa hari Sabat dalam tradisi Yahudi, dalam tradisi Kristen pindah ke Minggu? Karena Minggu itu kebangkitan Tuhan. Dan itu adalah hari Paskah. Karena itu kita rayakan hari Minggu sebagai hari bersama merayakan kebangkitan Tuhan. Tapi Paskah juga bisa dirayakan di keluarga sebagai peringatan dalam keluarga. Yang contoh yang bagus itu dari agama Yahudi. Paskah orang Yahudi itu memperingati keluarga dari Mesir dan disebut Paskah karena pada malam ketika mereka harus meninggalkan Mesir, malam itu mereka makan makanan tergesa-gesa, roti tanpa ragi, kemudian lauknya juga anak domba itu tidak dimasak, dibakar saja. Dibakar, mereka makan berdiri. Tapi sebelumnya darah anak domba dioleskan di atas ambang pintu. Dan waktu malam itu Tuhan lewat dikatakan. Tuhan lewat itu disebut Paskah. Dia lihat ada ambang, di ambang pintu ada darah, berarti ini keluarga Yahudi. Dia lewat terus selamat. Tapi kalau tidak ada ambang, tidak ada darah, berarti dia ini keluarga Mesir. Kena kutuk, tulah. Anak-anak sulung meninggal. Itu ceritanya. Sehingga mereka rayakan Paskah itu betul-betul sebagai peristiwa ketika keluarga mengalami Tuhan yang lewat. Karena itu tiap Paskah juga sampai sekarang keluarga-keluarga Yahudi merayakannya. Dan caranya biasanya mereka duduk di meja, satu meja perjamuan, bayangan seperti Yesus dengan murid-muridnya buat perjamuan, sama itu. Jadi keluarga-keluarga buat perjamuan. Meja perjamuan, ada hidangan roti yang awal, roti sederhana, tidak beragi, ada anggur, satu jenis anggur. Lalu sebelum makanan ini disantap sebagai simbol mereka dalam suasana keluar mengungsi, bapak keluarga akan mempersilakan anak untuk bertanya. Dan biasanya anak bungsu bertanya, Bapak ini kita rayakan apa? Nah, lalu Bapak mulai cerita, dulu kita jadi perbudakan di Mesir. Nenek moyang kita diperbudak di Mesir. Lalu Tuhan mengantar kita keluar dengan membunuh anak-anak sulung Mesir, kita dibebaskan karena darah anak domba yang tertanda di situ. Nah, inilah peristiwa kemerdekaan kita, pembebasan kita. Karena itu kita rayakan tiap tahun Paskah. Dan anak mendapat katekese dari situ. Katekese tentang Paskah. Lalu mereka menikmati malam itu dengan jamuan biasa. Tapi persatuan keluarga itu erat sekali. Di situ anak bertanya, orang tua menjelaskan, sehingga misteri Paskah itu
betul menjadi katekese keluarga. Dan sekaligus pesta karena dirayakan juga. Nah, inilah dua contoh, Natal dan Paskah, yang bisa dijadikan pesta dalam keluarga, perayaan dalam keluarga, supaya seluruh keluarga itu membangun diri sebagai keluarga terus-menerus dalam terang keluarga kudus dan dalam ikatan satu sama lain. Nah, yang kedua ialah bahwa irama hidup kita yang biasa bisa menjadi pesta yang membangun keluarga. Irama hidup kita yang biasa. Sepanjang tahun biasa. Kita tidak mungkin pesta-pesta banyak ke jalan biasa dengan segala kepahitan, kegembiraan biasa. Tetapi untuk membangun keluarga secara lebih intensif dan sadar, diharapkan ada bagian-bagian tertentu dalam hidup keluarga yang kita rayakan. Kita rayakan sebagai suatu pesta keluarga. Nah, saya usulkan supaya yang kita pilih untuk dirayakan itu hanya dua. Satu itu hari kelahiran anak, dan kedua hari perkawinan Bapak Ibu. Nah, hari kelahiran anak saya kira amat perlu dirayakan, karena waktu Tuhan memanggil kita membentuk keluarga, itu tugas keluarga ialah melanjutkan bekerja sama dengan Allah untuk kehidupan yang baru. Dan anak inilah kehidupan baru, anugerah dari Tuhan. Karena itu anak ini dalam keluarga, sebaiknya kita rayakan hari kelahirannya. Sebagai ucapan syukur kepada Tuhan, sebagai pesta juga, bahwa anak hadir. Dan ternyata anak itu kan juga seringkali dalam keluarga, kalau komunikasi macet antara Bapak Ibu, kan anak inilah yang jadi seringkali membawa penyelesaian. Kalau anak hadir, semua cair lagi. Tapi kalau anak itu tidak ada, tegang terus Bapak Ibu, suami istri. Nah, karena itu pasangan yang tidak dapat anak atau anaknya amat terlambat, kasihan kan menderita. Tidak ada anak itu suasananya kurang, komunikasi menjadi macet. Anak ini diberikan oleh Tuhan juga untuk membangun keluarga, komunikasi. Karena itu sebaiknya pada hari-hari tertentu, seperti pada hari kelahirannya, kita memberi perhatian lebih. Merayakan bahwa anak ini yang dianugerahkan kepada kita, sekarang dia juga menjadi aktif sebagai pembangun komunikasi dalam keluarga, sehingga dirayakan. Itu yang pertama yang saya rasa baik. Meskipun banyak orang, ya sekarang banyak orang merayakan ulang tahun anak, tapi akhirnya juga seringkali menjadi keramaian begitu dengan teman-teman, dengan apa, tapi aspek religiusnya ini, katekese religiusnya kurang dihayati. Maka saya kira selain bersama teman-teman dan orang-orang lain, mungkin dengan keluarga perlu dirayakan hari ulang tahun. Dengan keluarga besar baik, keluarga besar. Kalau misalnya pada hari ulang tahun anak, hari kelahiran anak, dan hadir kakek dan nenek, itu menurut saya simbol yang bagus sekali. Ini kehidupan yang baru mulai dan kehidupan yang hampir selesai. Coba diajak untuk berpesta, kamu bergembira. Mungkin anak yang masih ompong dan kakek yang sudah ompong disuruh lomba makan kerupuk lah. Ayo, kamu makan kerupuk, lomba. Pasti mereka menikmati itu sebagai suatu permainan yang membuka kesadaran bahwa kita ini ada ikatan keluarga, ada komunikasi, dan komunikasi sederhana, tapi menghidupkan keluarga. Saya yakin kalau keluarga itu macet dalam hubungan suami istri karena ada sesuatu masalah, mungkin sulit berkomunikasi. Kalau ada perayaan anak ini dan ada kakek nenek hadir, saya yakin semua cair. Karena di situ betul kita merayakan
kehidupan yang baru mulai, yang tetap segar, dan kehidupan yang tetap berharga juga, tapi hampir habis tapi tetap berharga, maka semua dipestakan. Jangan kita anggap kakek nenek ini sudah masuk kotak jadi tidak usah dirayakan. Nah, ini sekarang pandangan modern sekarang kan seringkali menilai orang dari produktivitas. Lalu kakek nenek pensiunan itu dianggap tidak produktif lagi, jadi tidak usah diperhatikan. Padahal tetap manusia yang harus diperhatikan. Nah, jadi itu salah satu contoh bagaimana dalam irama hidup, misalnya hari kelahiran anak kita bisa rayakan secara sederhana, tapi membangkitkan komunikasi dalam keluarga sehingga keluarga menjadi hidup dan berkembang, bertumbuh terus karena aspek keagamanya pun ada, tumbuh dalam Kristus bersama dan ikatan dengan keluarga besar pun bertambah bagus. Yang hari kedua yang saya rasa baik dirayakan itu hari perkawinan. Hari perkawinan Bapak Ibu. Ya, tidak perlu besar juga dibuat hari perkawinan supaya jangan menjadi komersial atau bisnis atau apa pameran pilihan. Tapi sebagai perayaan pembentukan katekese juga. Dan saya kira hari perkawinan itu penting karena itu saat ketika Tuhan mulai dengan membentuk keluarga dan mengatakan kamu harus mulai. Ini titik awal membangun keluarga. Bukan yang tidak akan selesai karena titik ini baru titik awal, tapi harus dikembangkan terus. Nah, dan karena itu saya kira peringatan hari perkawinan baik. Terus di tiap tahun dirayakan. Karena seringkali keluarga-keluarga setelah berapa tahun semangat awal yang hangat itu luntur kalau tidak ada perayaan. Ada yang mengatakan bahwa setelah dapat 2 anak, semangat kekeluargaan dalam keluarga menjadi kendor. Suami istri seperti perhatiannya hanya pada anak, mereka lupa satu sama lain. Nah, padahal mereka juga amat penting. Titik tolaknya dari perkawinan mereka. Karena itu perlu dirayakan. Perlu dirayakan secara sederhana. Sekarang ada beberapa pastor mulai dengan mengajak keluarga-keluarga untuk membaharui janji nikah ya pada hari perkawinannya. Di gereja ada pastor-pastor yang ambil inisiatif itu pada misa harian, keluarga-keluarga maju berpasangan dan membaharui janji perkawinan. Janji perkawinan. Baik, saya kira itu satu langkah yang baik. Tapi kalau jangan hanya di gereja buat janji baptis lalu kemudian tidak ada bekas-bekasnya di keluarga, bagaimana kita mulai lagi secara baru? Karena itu saya rasa seperti kelahiran tadi, kelahiran anak, hari perkawinan keluarga juga sebaiknya setelah membaharui janji di gereja, buatlah sesuatu pesta keluarga supaya mungkin di situ keluarga bisa mengenang kembali, bercerita kembali bagaimana awal janji-janji kita, bagaimana dihayati dalam keluarga. Saya kira itu sesuatu yang mungkin belum dibuat oleh banyak orang, tetapi baik dibiasakan supaya kita tidak lupa bahwa titik tolak untuk membangun keluarga itu titik tolaknya hari perkawinan. Dan untuk itu diingat terus bahwa kita waktu mulai titik tolak itu dengan harapan bahwa akan bertumbuh. Makin lama komunikasi makin baik, bukan makin runtuh. Maka marilah dibangun. Kalau tidak cukup hanya janji perkawinan di gereja, mau suatu hal yang lebih besar, rekoleksi atau apa, bagus saja. Ada yang menghayatinya dengan misalnya kegiatan ME bersama, berdua keluar dan ambil waktu. Sehingga
hari perkawinannya itu diingat kembali. Seakan-akan bulan madu lagi. Dan semua menjadi lebih hidup. Nah, itu 2 peringatan. Dan dalam peringatan itu, 2 peringatan itu saya kira faktor yang amat penting yang justru menentukan bahwa ada sedikit pesta ialah soal makan. Soal makan. Soal makan ini harusnya juga menjadi acara harian, tapi seharusnya juga menjadi unsur yang mengikat dan bangun keluarga. Jadi supaya bukan hanya kita makan ya memuaskan rasa lapar, tetapi ada yang mengikat untuk keluarga supaya makin berkomunikasi makin baik. Dan karena itu saya rasa mungkin faktor makan ini juga perlu diperhatikan. Makan bersama, sebagai makan bersama keluarga. Nah, saya kira kalau kita realistis, pagi hari tidak mungkin makan bersama keluarga. Karena masing-masing orang tergesa-gesa mau cepat-cepat urusan sekolah atau lain-lain. Jadi pagi hari tidak mungkin. Makan siang juga sekarang makin sering tidak mungkin. Nah, kecuali keluarga petani, tapi keluarga kota sekarang tidak bisa makan siang bersama. Karena satu di sana, satu di situ, mungkin sudah bawa bungkusan sendiri, makan sendiri di sudut mana di kantor, nah, tidak mungkin. Nah, tetapi makan malam, saya rasa sebaiknya harus dijadikan ini acara keluarga. Makan malam. Maka harus ditetapkan ada waktu makan malam. Kita harus ada, semua harus ada. Dan makan bersama. Nah, ini baru disebut makan bersama. Pesta bersama keluarga. Acara yang biasa-biasa tapi sekarang kita buat sebagai acara keluarga yang lebih kita perhatikan bagaimana makan bersama ini. Malam. Nah, ada sejumlah hal yang memang harus diperhatikan supaya makan malam ini, makan bersama ini betul menjadi makan membangun komunitas. Waktu kami pernah berdiskusi untuk tanya keluarga-keluarga bagaimana di keluarga ada doa bersama, ada makan bersama, ya, menyangkut makan bersama. Pertanyaan pertama yang saya ajukan ialah ada meja makan tidak di rumah? Ada meja makan atau tidak? Banyak yang tidak punya, tidak ada meja makan. Jadi akibatnya apa? Kalau makan, meskipun dikatakan makan bersama, tapi satu ambil isi piringnya, duduk menghadap televisi. Yang lain duduk di meja tapi sambil chatting. Makan sambil chatting. Tidak ada komunikasi antara keluarga. Kalau gitu makan bersama tidak lagi menjadi makan bersama ini. Makan masing-masing. Seperti makan siang di kantor, masing-masing di sudut mana. Nah, yang mau ditekankan di sini bahwa makan bersama betul bisa menjadi makan bersama yang membangun keluarga kalau betul juga dijalankan sebagai komunitas. Duduk bersama di meja makan, mesti ada meja makan. Dan duduk bersama di meja makan dan ucapkan terima kasih kepada Tuhan atas rezeki yang diberikan, kemudian makan, mungkin sambil ngobrol, sambil mendengarkan cerita anak mengenai kegembiraannya, kepahitannya di sekolah, pengalamannya, sambil mendengarkan cerita bapak, cerita ibu, sehingga betul-betul ada komunikasi. Makan tetapi ada komunikasi yang membangun keluarga. Saya lihat di dalam Mazmur, buku-buku Mazmur, ada satu contoh Mazmur yang bagus, yang memuji si pemazmur, memuji keluarga yang kumpul makan bersama, bersyukur karena rezeki yang tersedia, hasil karya mereka dan anugerah Tuhan. Lalu mulai bersyukur juga memuji anak-anak, istri dan sebagainya. Saya baca ini Mazmur 128 ya, nanti bisa baca di kitab suci. Saya sengaja tidak bawa kitab suci karena terlalu tebal. Tapi saya kutip di sini, Mazmur 128.
diucapkan di meja makan. Si pemazmur mengucapkannya untuk orang yang menikmati makan bersama keluarga. Bunyinya demikian, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau, dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau, supaya engkau melihat anak-anak dari anak-anakmu. Artinya anak cucumu semua bisa dilihat, umur panjang berarti. Damai sejahtera atas umat Allah. Ini Mazmur 128 yang bagus sekali menurut saya. Ini konkret di meja makan, lihat, lalu mengagumi hasil jerih payah mereka yang sudah menjadi makanan. Kemudian istri juga dipuji. Waktu itu istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur. Ya, gambaran istri pohon anggur yang subur tentu bukan bentuk fisiknya karena aneh sekali, tapi maksudnya menghasilkan banyak. Lalu anak-anak menjadi seperti tunas-tunas pohon zaitun. Nah, itu juga bagi kita mungkin sedikit tidak terbayang, tapi itu hanya menggambarkan bahwa betapa ramainya ini kita punya meja makan ini dengan hubungan kekeluargaan. Dan semua diberkati Tuhan. Tidak hanya makanannya, tapi juga istri, anak-anak semua seperti pohon-pohon zaitun yang subur-subur. Nah, ini Mazmur yang menunjukkan bagaimana keluarga makan bersama sebagai suatu acara, ritual, bukan hanya makan saja, tapi suatu ritual kekeluargaan. Dalam hubungan dengan Tuhan, dalam hubungan dengan sesama, sehingga makan bersama itu membangun keluarga, memperkuat komunikasi antar keluarga. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah menyangkut keutamaan-keutamaan apa yang harus ada dalam tiap orang sehingga komunikasi keluarga ini bisa jalan. Perlu menghayati keutamaan-keutamaan tertentu. Intisari dari saran untuk merayakan pesta-pesta keagamaan dalam keluarga, merayakan peristiwa-peristiwa hidup, dan menjadikan acara harian tertentu seperti suatu pesta kecil, seperti makan malam bersama, menjadi acara keluarga. Intisari dari semuanya itu ialah bahwa perlu komunikasi. Keluarga tidak otomatis menjadi satu keluarga yang hidup dan yang kokoh, tetapi harus dibangun terus-menerus, seperti halnya gereja. Keluarga juga tidak statis. Keluarga adalah seperti organisme yang hidup, yang tumbuh terus, dan itu tergantung dari bagaimana kita berkomunikasi satu sama lain. Ada macam-macam komunikasi. Komunikasi verbal dengan berbicara, tetapi komunikasi verbal saja seringkali tidak cukup, malah sering menyesatkan. Karena komunikasi verbal bisa positif, bisa membawa efek negatif juga. Nah, verbal kalau kita omong manis-manis, omong baik-baik, jujur, ya itu positif, membangun keluarga. Tapi kalau kita omong yang menyakiti hati, ya memang komunikasi verbalnya rusak. Karena itu komunikasi verbal, berkata, berbicara, dan sebagainya harus ditunjang. Ditunjang dengan apa yang disebut sekarang oleh banyak psikolog, sosiolog dikatakan bahasa tubuh. Jadi bahasa tubuh itu menunjang verbal. Kalau kita omong
manis tapi tubuh kita memperlihatkan kepahitan, ya memang tidak cocok, bahasa tidak jalan. Maka bahasa tubuh seringkali harus menunjang. Kalaupun tidak ada kata, seringkali bahasa tubuh inilah yang mengekspresikan apakah kita berkomunikasi baik atau tidak. Nah, dan untuk itu, supaya bahasa verbal itu dengan bahasa tubuh itu mempunyai efek yang positif, diperlukan keutamaan-keutamaan. Keutamaan, kebajikan dalam hidup kita. Dan dalam Injil, saya kutip dari surat Paulus, disebut dua, yaitu kasih dan kerendahan hati. Kasih dan kerendahan hati. Itu dua hal itu keutamaan yang harus ada supaya komunikasi kita bisa jalan. Entah komunikasi dengan kata atau komunikasi dengan bahasa tubuh. Harus jalan. Kalau ada dua keutamaan itu akan baik. Tapi kalau tidak ada dua keutamaan itu, bahasanya bisa menyesatkan. Nah, saya kutip dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Bab 5 ayat 22 sampai bab 6 ayat 4. Nanti di rumah kalian baca sendiri. Karena teks ini hampir selalu dipakai dalam perkawinan dan keluarga. Karena menunjukkan simbol keutamaan-keutamaan yang pas untuk membangun keluarga. Efesus 5, 22 sampai 6, 4. Paulus menyebut beberapa keutamaan yang amat penting untuk membangun keluarga, yaitu kasih, ketaatan, dan hormat. Rinciannya begini. Hai istri, kepada istri. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus. Demikian jugalah istri kepada suami dalam segala hal. Lalu kepada suami, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Rahasia ini besar, kata Paulus ya, rahasia ini besar. Tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun, bagi kamu masing-masing berlaku ini. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaknya menghormati suaminya. Lalu anak-anak, hai anak-anak, taatilah orang tuamu, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Injil. Nah, keutamaan mana yang ditekankan? Dari pihak istri terhadap suami ada dua keutamaan, yaitu ketaatan atau dikatakan tunduk pada suami, dan hormat. Demikian juga anak terhadap orang tuanya harus taat dan hormat. Sedangkan dari pihak suami disebut hanya satu, yaitu kasih dan kewajiban terhadap anak untuk mendidik anak. Mengenai sikap istri terhadap suami yang dikatakan harus tunduk dan hormat, mungkin timbul protes dalam hati istri-istri, ibu-ibu yang ada di sini. Timbul protes, masa kita harus tunduk terus? Nah, bukankah timbul protes karena bukankah sikap yang demikian itu sikap feodal yang sudah ketinggalan zaman, bahwa istri harus tunduk saja? Sekarang ini ada kesetaraan gender, maka mestinya suami juga harus tunduk pada istri. Nah, ini dibaca sepintas selalu demikian artinya. Dan dalam konteks dulu, zaman Paulus memang ada feodalisme kuat. Karena itu ini gampang diartikan feodalisme. Tetapi kalau kita baca keseluruhan Efesus ini, kita luruskan maksud Rasul Paulus.
yang lebih mendalam. Paulus dalam konteks ini berbicara mengenai kasih Kristus. Kasih Kristus kepada jemaat, kepada gerejanya. Perkawinan dan keluarga Katolik menampakkan kasih Kristus terhadap gerejanya untuk menyelamatkan gereja itu, umat Allah itu. Rahasia ini besar, kata Paulus, yaitu bahwa Kristus mengasihi jemaat dan menyerahkan diri sampai habis, sampai korban nyawa. Itu bukti kasih Kristus. Dan jemaat, gereja menanggapi kasih Kristus itu dengan tunduk. Tunduk, taat, mewujudkan kasih Kristus itu dalam komunikasi dan dengan sesama dan keluarga. Tunduk kepada Kristus dari pihak suami maupun dari pihak istri. Dua-duanya harus tunduk pada Kristus. Dan tunduk pada Kristus itu ungkapannya adalah pertama-tama mendengarkan. Jadi tunduk di sini berarti mendengarkan. Kalau dalam konteks bicara mau dikatakan bahwa istri pertama-tama kalau suami mau berbicara, dengarkan dulu. Jangan langsung membantah. Dengarkan dulu. Demikian juga suami. Seperti sikap kita terhadap Kristus, dengarkan dulu. Baru kita omong. Jangan dua-duanya omong sekaligus. Atau omong tapi tidak dengarkan, tapi omong lain lagi. Tidak sambung, tidak menyambung. Kalau begitu, tidak tunduk namanya. Karena tunduk berarti mendengarkan. Ini sama seperti dalam ibadat kita atau perlakuan kita pada kitab suci. Ada beda antara Katolik dan Protestan. Kalau gereja Protestan waktu ibadat bawa kitab suci kan bawa Alkitab. Dan waktu pendeta membaca, mereka juga membaca. Ada kalanya pendeta malah persilakan, mari kita baca sama-sama. Nah, baca sama-sama. Katolik tidak. Karena itu kita juga tidak mengatakan harus bawa Alkitab ke gereja. Mada bakti cukuplah untuk nyanyi bersama. Nah, karena apa? Karena nanti sabda Tuhan diwartakan, sikapmu yang pertama itu mendengarkan. Pertama mendengarkan. Kalau dibaca dari mimbar, kita pertama-tama harus mendengarkan. Bukan baca sendiri, tapi mendengarkan. Itu sikap dasar terhadap Tuhan, kita pertama mendengarkan. Karena itu juga dalam nasihat Paulus tentang komunikasi dalam keluarga, dikatakan pertama dengarkan. Dengan istilah tunduk, tapi maksudnya dengarkan. Dengarkan dulu. Nah ini seringkali kita alami, keluarga-keluarga menjadi kacau karena itu kan. Karena satu tidak mendengarkan lagi, sama-sama bicara. Satu bicara ke sana, satu bicara ke sana. Teriak ke sana, teriak yang lain teriak ke situ. Siapa yang mendengarkan? Sambungnya salah. Jadi maka sikap dasar ini dikatakan Paulus amat penting. Kita mendengarkan dulu baru berbicara sehingga menyambung seperti hubungan kita dengan Kristus. Kita mendengarkan Kristus bicara lalu baru kita berbicara. Maka hukum cinta kasih berlaku di situ. Mendengarkan itu dalam pembicaraan kita bersama itu berlaku hukum cinta kasih. Hukum cinta kasih kan bunyinya begini. Hendaklah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap tenaga, dengan segenap jiwamu. Lalu kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Nah, hukum komunikasi suami istri dalam suasana cinta kasih bunyinya kurang lebih begini. Hai istri, hendaklah engkau mendengarkan suamimu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap tenagamu. Dan suami, dengarkanlah istrimu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap tenagamu. Baru kemudian kemukakanlah pendapatmu dengan segenap jiwa, dengan segenap hati, dengan segenap tenagamu. Nah, kalau itu bisa dibuat hukum cinta kasih, rumuskan hukum cinta kasih itu dalam komunikasi supaya saling mendengarkan. Pasti kita akan
menyelesaikan banyak perkara dalam keluarga dan komunikasi akan berbuah banyak. Tapi kalau tidak mendengarkan, masing-masing merasa harus menang, itu repot, itu hancur itu, sampai piring gelas pun bisa hancur karena apa itu tidak saling mendengarkan. Nah, dengan kutipan dari Rasul Paulus ini, saya mau kembali menegaskan bahwa tesis awal ialah bahwa keluarga itu bukan satu yang sekali jadi, tapi keluarga itu dibangun terus-menerus. Dan untuk membangun keluarga perlu komunikasi. Dan supaya komunikasi itu tidak mendatar saja, kadang-kadang perlu pesta, perayaan komunikasi itu. Entah dalam kaitan dengan pesta-pesta keagamaan, atau dalam kaitan dengan irama hidup kita yang biasa, ulang tahun perkawinan, atau dalam kaitan dengan acara harian, makan bersama secara kekeluargaan dan sebagainya. Lalu berbicara bersama. Kalau itu dijalankan, hidup kita itu hidup normal, wajar, tapi ada suasana pesta yang membangun komunikasi terus-menerus. Nah, saya kira sudah sampai waktunya, sudah 45 menit menurut target waktu yang diberikan. Jadi saya cukupkan sekian. Kalau ada yang mau komentar, misalnya yang tadi dalam keluarga saja, bagaimana perasaanmu kalau dikatakan tunduk, istri harus tunduk? Apakah di dalam kenyataan memang begitu, suami-suami mengharapkan istri tunduk dan suami memerintah, ataukah sudah ada perkembangan? Atau perkembangan sebaliknya? Perkembangan sebaliknya itu sekarang dikatakan gender, sama-sama, sama rata, maka tidak boleh ada beda. Maka kalau cuci piring, semua cuci piring, semua bersihkan lantai. Nah, itu juga terbalik ya. Jadi ada macam itu. Bagaimana pengalaman keluarga? Ada yang mau sharing? Silakan. 1-2 orang. Bagaimana Pak Arnold dengan Ibu? Atau tidak pernah berbicara satu sama lain? Saya sharing. Yuk, silakan. Memang komunikasi itu sangat penting dalam keluarga. Tadi yang Bapak Uskup sampaikan mengenai perayaan-perayaan, Paskah, Natal, biasanya kita kalau di keluarga kami, Bapak Uskup, ya kita pas mau Natal, tetapi perayaan itu lebih difokuskan ke gereja biasanya sih. Tapi tadi yang Bapak Uskup sampaikan itu sungguh menarik, itu sesuatu yang sangat menarik sekali untuk bisa dilaksanakan di keluarga-keluarga, apalagi kalau yang putra putrinya masih kecil-kecil ya Bapak Uskup ya, yang masih mempunyai banyak pertanyaan mengenai Kristus, yang masih mempunyai banyak pemikiran mengenai agamanya, bagaimana kita bisa memberikan katekese yang lebih mendalam kepada anak kita pada saat itu. Kemudian untuk perayaan-perayaan ulang tahun, memang itu zaman sekarang apalagi kayaknya banyak yang melakukan perayaan-perayaan itu. Dan itu betul yang Bapak Uskup bilang bahwa di dalam perayaan-perayaan itu kita jadinya bisa mengingat hari ulang tahun orang-orang yang kita kasihi, bahkan di tengah-tengah perayaan itu kita bisa semakin akrab. Betul yang Bapak Uskup bilang bahwa itu mengingatkan kita untuk orang-orang yang menurun dari kita, kemudian juga ketika ada orang tua yang hadir juga itu mengingatkan kita pada orang-orang yang sebelum daripada kita. Dan di tengah-tengah kejadian itu kita bisa melihat karya kebaikan Allah di tengah-tengah keluarga. Dan makan bersama, untuk makan bersama itu yang sekarang memang di tengah teknologi ada hal yang sangat kita hadapi bersama, terutama untuk anak-anak, karena gadget itu nggak bisa hilang dari mereka. Itu yang seringkali kalau ketika makan bersama yang paling membuat hilang fokus itu justru gadget. Itu memang satu hal yang harus orang tua lebih perhatikan. Itu yang kami alami.
Ada lagi yang sharing? Silakan. Kalau dari kami, Bapak Uskup, pengalaman mungkin dalam keluarga yang Bapak Uskup sampaikan tentang perayaan-perayaan tadi. Ya. Kami dari pertama menikah hingga sekarang itu tetap kami laksanakan, walaupun kadang-kadang ada trouble-trouble sedikit, tetapi justru momen itu yang bisa mempersatukan lagi. Contoh, kita mungkin marah kepada anak, tetapi besok dia pas ulang tahun, dia kan lagi ngambek gitu ya. Akhirnya kita memberikan surprise kepada dia, yang tadinya ngambek akhirnya ada sukacita untuk dia. Begitu juga mungkin dengan hubungan suami istri pada saat momen-momen pernikahan, mungkin ada sedikit quest, mungkin hanya perkara hal-hal kecil dengan anak-anak. Akhirnya karena momen itu mengingatkan kita bahwa ayo kita harus kembali seperti itu ya Pak, laksanakan dalam keluarga. Lalu soal pesta dengan makan bersama, sama dengan Ibu Rita tadi, memang kesulitan kita dengan zaman gadget seperti ini membuat ada kesulitan, tetapi kami berusaha. Kadang-kadang dia tengah malam kita berpesta sendiri berempat, makan walaupun cuma makanan sederhana yang dibangunkan anak-anak kita makan gitu ya. Mungkin suami dengan rasa mungkin bersalah, atau kami juga rasa bersalah membawa makanan dari luar, kita berusaha makan walaupun cuma makanan bungkus, contoh kita makan bersama, ayo sama-sama kumpul, dan di situ kita mengajarkan anak-anak bagaimana mengucapkan rasa syukur. Jadi mereka bisa lihat maunya apa kakak, silakan, lalu kita berdoa bersama dan kita berdoa bersama supaya mereka membiasakan diri bahwa ini loh, kami ada sebagai orang tua dan diperhatikan seperti itu yang kami lakukan. Bagus. Ada lagi, masih ada 2 menit. Ibu, silakan. Saya mau sharing. Memang tidak semudah ya Bapak untuk membangun suatu bangsa rumah tangga. Banyak kita punya dalam mengatasi situasi kondisi, dan juga kalau melihat kalau dalam keluarga itu masing-masing punya aktivitas yang tinggi. Sering komunikasi itu kendala pertama untuk membangun hubungan yang harmonis. Tapi ya syukur puji Tuhan selama ini di keluarga kami itu kami bisa hadapi bersama dengan komunikasi baik antara suami istri maupun anak-anak, sehingga dalam suatu tantangan hidup dalam rumah tangga kami selalu ada doa rantai dalam keluarga. Segala sesuatu itu kami awali dengan doa dan kami akhiri dengan doa, sehingga semua berjalan sesuai dengan janji setia kami. Awal kami membangun rumah tangga di hadapan Tuhan dan di hadapan pastor serta keluarga yang ada, sehingga anak-anak pun juga begitu Bapak. Kami membangun komunikasi yang baik sehingga segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan berkeluarga selalu ada sukacita dan damai sejahtera di hati kita sebagai orang tua dan anak-anak. Sekalipun faktor lingkungan juga cukup mempengaruhi Bapak, tapi selalu kami komunikasi, entah itu hal yang baik, positif atau yang kurang baik. Dan momen-momen seperti pesta itu sehingga mempererat kami dalam keluarga kami sendiri maupun dengan keluarga di lingkungan kami, sehingga cinta kasih yang kami bina selama ini berjalan dengan lancar dan menanamkan suatu kepercayaan keluarga kami dengan masyarakat, lingkungan sekitar, dan menjadi panutan kita sebagai keluarga Kristiani yang dinilai sekalipun tidak sejalan yang kita kehendaki, tapi semua itu turut campur tangan Tuhan. Sehingga prosesnya sampai saat ini, hari ini kami bisa ada selalu biasa hidup bersama. Oke, bagus. Nah, ini sudah waktunya, jadi kita cukupkan sekian. Menarik sekali, tapi lain kali bisa pakai sharing antar kalian. Kita tutup dengan doa mohon damai untuk Papua dan untuk damai dalam keluarga-keluarga, dan mohon supaya Tuhan juga membantu kita, membebaskan kita dari pandemi coronavirus. Doa yang sedang kita pakai itu. Kita ucapkan berganti-ganti ya. Saya usulkan supaya bait yang pertama yang ganjil suara laki-laki,
dan bait kedua suara perempuan. Lalu bait terakhir yang Bunda Maria itu sama-sama. Oke, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera kami, Engkau sudah mendamaikan kami dengan Bapa surgawi dan menumbuhkan tembok-tembok pemisah antara kami, agar kami hidup dalam persekutuan yang damai dan menjadi saudara satu sama lain di dalam kasih-Mu. Kami yang berdiam di tanah Papua ini sudah menerima Injil-Mu yang mau mempersatukan kami semua dalam hidup yang rukun dan damai. Bantulah kami menjauhkan konflik dan perselisihan, persaingan kuasa dan kecongkakan hati, agar kami dapat menjadi pembawa damai. Engkau mengajak kami untuk belajar padamu, karena Engkau lembut dan rendah hati. Maka kami datang kepadamu dan menimba dari hati-Mu kelembutan dan kerendahan. Ubahlah hati batu yang keras menjadi hati dari daging yang lembut, yang bisa tergerak dan terharu oleh sesama yang lemah. Ajarilah kami untuk menerima yang lain sebagai saudara, dan janganlah perbedaan suku, agama, atau politik memecah belah persaudaraan kami. Perbaharuilah hati semua pelayan masyarakat, agar mereka melayani dengan hati siapa saja yang Kau percayakan kepada mereka. Secara khusus kami mohon kuasa-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Raja Damai. Bebaskanlah kami dari bencana pandemi virus corona yang mengancam seluruh umat manusia. Bantulah kami para tenaga medis, pemerintah, dan seluruh masyarakat agar bersatu dan bekerja sama guna mengatasi bencana ini, supaya kami dapat merasakan damai yang menyeluruh. Bunda Maria yang lembut dan rendah hati, jadilah Bunda yang memperhatikan penderitaan kami. Bantulah kami menerima Yesus dan mewartakan bahwa Dia adalah damai sejahtera kami. Demi Dia kami mau bersaudara dengan semua orang dan saling membantu mengatasi segala bencana demi damai sejahtera yang dijanjikannya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan bersama-Mu Dan bersama roh-Mu, semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus turun dan menetap dalam keluarga-keluarga saudara-saudara di dalam hati masing-masing orang, agar dengan kehadiran Allah itu seluruh keluarga dan seluruh masyarakat berjalan penuh dengan berkat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Bahagia